Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Kebumen TV dan juga pendengar radio INFM dimanapun Anda berada. Serangkaian informasi dari Kabupaten Kebumen akan kami rangkai dan kami hadirkan selama 30 menit ke depan. Dan bersama saya Ratih Wardani, inilah berita Kebumen selengkapnya. Merdi Desa dan Guyuban Desa Karangduwur dimeriahkan dengan pentas dalang Ki Eko Suwaryo. Bupati Kebumen Lilis Nuryani menghadiri Merdi Desa dan Guyuban Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah. Acara yang berlangsung di lapangan Manunggal Desa setempat dimeriahkan dengan pentas wayang kulit oleh dalang Ki Eko Suwaryo dengan lakon Petruk Itu Geni. Bupati Kebumen Lilis Nuryani menghadiri Merdi Desa dan Guyuban Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah di lapangan Manunggal Desa setempat Jumat 9 Mei 2025. Acara dimeriahkan dengan pentas wayang kulit oleh dalang Ki Eko Suwaryo dengan lakon Petruk Itu Geni. Penyerahan tokoh wayang Petruk dilakukan Bupati kepada dalang Ki Eko Suwaryo untuk dipentaskan. Hadir dalam acara tersebut, Wakil Ketua DPRD Kebumen Halisa Adelia Aziza, anggota DPRD Kebumen Basir, dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Frans Haidar. Bupati menyampaikan terima kasih dan bangga karena tradisi Merdi Desa dan Guyuban adalah bukti bahwa masyarakat Karangduwur mempunyai jati diri yang kuat, menghargai alam, wujud rasa syukur dan menjalin silaturahmi antar warga. Bupati menambahkan pada RPJMD 2025-2029 mengusung tema membangun Kebumen yang berdaya, beriman, maju, sejahtera, dan berbudaya. Pembangunan tidak hanya soal membangun jalan dan jembatan, tapi juga membangun manusia. Ada 5 fokus utama pembangunan kita ke depan. Yang satu, pengentasan kemiskinan, agar tidak ada lagi warga Kebumen yang tertinggal. Yang kedua, yaitu pemerataan infrastruktur. Jadi pembangunan tidak hanya di kota saja, tetapi sampai ke pelosok-pelosok pedesaan. Dan yang ketiga, pendidikan yang berkualitas, agar generasi muda siap menghadapi masa depan. Yang keempat, layanan kesehatan yang lebih baik, karena kesehatan adalah hak setiap warga. Dan yang kelima, reformasi birokrasi demi pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan. Bupati juga mengajak masyarakat untuk ikut membangun Kebumen. Dalam kesempatan tersebut dilakukan makan bersama masyarakat sebagai wujud keguyup rukunan. Selain itu juga diserahkan penghargaan kepada para tokoh pendiri wisata Pantai Menganti berupa sepeda motor. Dari Ayah, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Bupati Kebumen Lilis Nuryani menghadiri reuni akbar alumni Umroh PT Fresnel Kreasindo Perkasa di Aula Kemenak Kebumen. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan sebanyak 1.400 calon jamaah haji Kebumen akan masuk asrama haji pada tanggal 29 Mei 2025. Untuk itu, Bupati mengajak mendoakan kelancaran ibadah haji. Bupati Kebumen Lilis Nuryani menyampaikan bahwa 1.400 calon jamaah haji Kebumen akan masuk asrama haji pada tanggal 29 Mei 2025. Secara bertahap akan diberangkatkan dalam 4 kelompok terbang atau kloter, yaitu kloter 91, kloter 92, 93, dan 94 melalui embarkasi Solo. Untuk itu, Bupati mengajak untuk mendoakan calon jamaah haji asal Kebumen agar diberi kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam menjalankan ibadahnya. Hal ini disampaikannya saat menghadiri reuni akbar alumni Umroh PT Fresnel Kreasindo Perkasa di Aula Kemenak Kebumen Sabtu 10 Mei 2025. Hadir Asisten 3 Sikda Muhammad Arifin, pimpinan OPD terkait, Direktur PT Fresnel Kreasindo Perkasa Agus Muhammad, dan pimpinan cabang PT Fresnel Kebumen Titik Wahyuni. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengajak alumni Umroh untuk mengambil peran lebih besar di tengah masyarakat, seperti menjadi penggerak kebaikan di lingkungan masing-masing, menjadi tempat bertanya yang menyejukkan, dan menjadi penyejuk di tengah panasnya perbedaan. Acara yang dihadiri ratusan alumni umroh ini diisi pengajian oleh Kiai Haji Fatur Rahman dari Kebumen. Dari Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.
Sebanyak 525 siswa kelas 12 SMK Ma'arif 9 Kebumen mengikuti Purnawidya ke-20. Wakil Bupati Kebumen Zeni Miftah yang hadir mendorong para lulusan untuk terus meningkatkan keahlian dan potensi diri di era persaingan kerja yang semakin ketat. Wakil Bupati Kebumen Zeni Miftah didampingi Kepala BKPSDM Muhammad Amiruddin menghadiri acara Purnawidya ke-20 tahun ajaran 2024-2025 SMK Ma'arif 9 Kebumen di salah satu hotel di Kebumen Sabtu 10 Mei 2025. Hadir pula Kepala Cabang Dinas Wilayah 9 Nurbaiti. Purnawidya ke-20 SMK Ma'arif 9 Kebumen kali ini diikuti 525 siswa yang berasal dari 5 jurusan yakni TSM, Tata Boga, Akuntansi, RPL, dan Otomotif. Wakil Bupati berharap para lulusan SMK Ma'arif 9 Kebumen dapat memanfaatkan ilmu dan keahliannya selama masa sekolah untuk menghadapi persaingan kerja yang semakin ketat. Wakil Bupati berpesan agar para siswa mampu bersaing baik di dunia kerja maupun di dunia usaha. Manfaatkan potensi diri dan perkembangan teknologi untuk mengembangkan usaha. Dari Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Berita tentang musyawarah desa khusus Kebadongan bentuk kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih akan kami hadirkan setelah jeda pariwara. Tetaplah bersama kami untuk Berita Kebumen. Sampailah kita di Kecamatan Sadang, wilayah paling utara di Kabupaten Kebumen, berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjarnegara. Tepatnya di Desa Seboro, sejak 2 tahun lalu terdapat wirausahawan muda yang merintis pembuatan kain tenun. Memang kain tenun bukanlah produk khas Kebumen, apalagi di Desa Seboro. Tapi di tangan anak muda yang gigih berwirausaha telah memberikan lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu di Desa Seboro menjadi penenun, selain kesehariannya menjadi petani. Produk yang paling diminati adalah sarung koyor berbahan nyaman. Dan untuk produk berupa baju berbahan tenun troso yang penjualannya sudah menjangkau Bali dan banyak dipakai menjadi baju dinas. Dalam semangat Hari Kartini, PT PLN Persero UP3 Semarang menunjukkan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan di berbagai bidang termasuk olahraga. PLN memperkuat peran perempuan salah satunya melalui dukungan kepada tim voli Jakarta Electric PLN dalam ajang PLN Mobile Pro Liga Bola Voli 2025. Langkah ini menjadi bagian dari upaya PLN dalam mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan Indonesia agar semakin berprestasi dan berdaya saing.
Kebumen TV hadir dengan segudang program menarik yang siap menemani hari-harimu. Dunia Dongeng. Ajak si kecil berpetualang ke dunia fantasi. Cerita-cerita menarik akan membuat imajinasi anak-anak semakin berkembang. Ada Kak Rati. Dan juga Kak Nanda. Ya. Bersama Kak Rati dan Kak Nanda, setiap hari Minggu pukul 2 siang. Kendang Galak. Kembali lagi di Kendang Galak, bikin Kamu pecinta dangdut? Goyangkan badanmu dengan lagu-lagu terbaru. Kirim salam untuk orang tersayang melalui program Kendang Galak. Setiap Senin dan Rabu pukul 8 malam. Pasar Reboan. Pasar Reboan maning. Monggo. Pasar Reboan akan memberikan informasi terkini mengenai harga-harga di pasar. Setiap hari Rabu pukul 4 sore. Selamat sore Kebumen. Dalam program acara Selamat Sore Kebumen. Dapatkan informasi terbaru mengenai program dan pembangunan pemerintah Kabupaten Kebumen setiap hari Senin hingga Jumat pukul 2 siang. Mimbar Islam. Tingkatkan pengetahuan agamamu dengan mendengarkan tausiah dari penyuluh agama Islam. Setiap hari Jumat pukul 4:30 sore. Berita Kebumen. Berita Kebumen edisi hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Kami akan menyajikan berita terupdate, akurat, dan terpercaya seputar Kabupaten Kebumen. Setiap hari pukul 5 sore. Jangan lewatkan keseruannya hanya di Kebumen Televisi. Terima kasih Anda masih bersama kami untuk Berita Kebumen. Pemirsa dan juga pendengar, Desa Kebadongan Kecamatan Kelirong membentuk Kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih. Pembentukan tersebut dilakukan saat musyawarah desa khusus yang digelar pemerintah Desa Kebadongan. Pemerintah Desa Kebadongan Kecamatan Kelirong menggelar musyawarah desa khusus di Balai Desa setempat Jumat 9 Mei 2025. Hadir Kepala Desa Kebadongan Marjuni beserta perangkat desa, pendamping Desa Kecamatan Kelirong, anggota BPD, Ketua RW, Ketua RT, dan tokoh masyarakat. Ahmad Nurholis, Sekretaris Desa Kebadongan mengatakan 7 pengurus koperasi Desa Merah Putih dan 3 anggota pengawas koperasi resmi dibentuk. Dijelaskannya, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dilakukan sebagai bentuk implementasi instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Tujuannya mempercepat penguatan ekonomi desa melalui usaha kolektif berbasis kebutuhan lokal. Dengan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Ahmad Nurholis berharap dapat meningkatkan perekonomian di desa dengan mendekatkan kebutuhan dasar masyarakat. Tentunya seperti yang disampaikan oleh beliau Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahwa untuk harapannya yaitu untuk memajukan perekonomian rakyat. Jadi untuk kebutuhan harapannya sudah terpenuhi. Kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi oleh koperasi yang ada di desa. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan secara simbolis bantuan 17 unit alat mesin semprot pertanian kepada Ketua RT dan RW. Dari Kelirong, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Dewan Pengurus Daerah Persatuan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia Permadani Kabupaten Kebumen menggelar musyawarah daerah Musda ke-7. Dalam musda ini mengagendakan pemilihan Ketua DPD Permadani Kebumen periode 2025-2029 dan merumuskan program kerja 5 tahun ke depan. Bertempat di Pendopo, Kelurahan Kebumen, Dewan Pengurus Daerah DPD Persatuan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia Permadani Kabupaten Kebumen menggelar musyawarah daerah Musda ke-7 Sabtu 10 Mei 2025. Hadir Bupati Kebumen yang diwakili staf ahli Bupati Bidang SDM dan Kemasyarakatan Muhsinul Mubarok, pimpinan OPD terkait dan pengurus DPW Permadani Jawa Tengah. Bupati dalam sambutan tertulis yang dibacakan Muhsinul mengapresiasi Permadani yang selama ini konsen menjaga dan melestarikan budaya daerah. Permadani sebagai rumah bagi pecinta budaya Jawa. Untuk itu diharapkan generasi muda tidak malu dengan budaya lokal karena budaya Jawa mengandung nilai-nilai filosofi yang adiluhung. Bupati juga berharap melalui musda akan lahir ide-ide segar, program-program yang membumi dalam merawat serta mengembangkan budaya lokal.
Ketua Panitia Musda ke-7 DPD Permadani Kebumen, HB Sutosto mengatakan, Musda mengambil tema DPD Permadani Kabupaten Kebumen, Hambudidoyo, Niti Budoyo Leluhur, Nutu Budoyo Manca, lan Noto Budoyo Bangsa Muri Sentosa. Dalam musda ini mengagendakan pemilihan Ketua DPD Permadani Kebumen periode 2025-2029 dan merumuskan program kerja 5 tahun ke depan. Dari Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Berita tentang nasabah BRI unit Ayah yang meraih hadiah mobil dalam panen hadiah Simpedes BRI Gombong akan kami hadirkan setelah jeda pariwara. Tetaplah bersama kami untuk Berita Kebumen. Ayo, kenapa nontonnya yang 13+? Bolehnya nonton yang semua umur. Yang mana, Bia? Kartun? Iya! Ketika nonton konten dewasa, kita harus pastikan nih steril dari anak-anak. Pastikan Anda memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia anggota keluarga Anda. Sebagai langkah terobosan PLN dalam mencapai kinerja terbaik dan menjelang Hari Buruh, PLN UP3 Purwokerto melalui PLN ULP Purbalingga dan seluruh unit layanan di bawahnya melakukan kolaborasi pemeliharaan. Adapun yang menjadi target operasi utama adalah potong pohon dan penggantian isolator tua. Kolaborasi pemeliharaan pada daerah rawan eksekusi merupakan kristalisasi budaya sinergi dengan kolaborasi 2 atau lebih unit PLN dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan untuk meningkatkan keandalan. Bima Mobile kini hadir semakin baik. Dengan fitur yang semakin lengkap, bikin kegiatan transaksimu semakin aman dan nyaman. Bima Mobile. Unduh Bima Mobile sekarang juga. Hai. Hai. Gambar bawahnya bagus, tapi sayang, gak bisa tumbuh. Ya, kan cuma gambar. Emang kenapa? Kamu tahu nggak? Setiap tahun, hutan di Indonesia terbakar 640 hektar. Emang apa penting? Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar, berkurangnya oksigen, dan yang lebih buruk lagi, akan banyak terjadi bencana alam. Lalu apa yang harus aku lakukan? Bukan cuma kamu, tapi semua teman-teman kamu untuk melakukan aksi penanaman 1000 pohon. Lalu, kapan aku harus memulai? Pejamkan mata kamu. Mulai dari sekarang. Kuhirup udara di pagi hari, penuh harapan dan kebahagiaan. Alamku begitu indah, lingkunganku begitu sejuk, penuh dengan pepohonan, udara yang segar. Tapi itu dulu, sebelum tumpukan plastik, kertas, botol berserakan, kita sering memanggilnya sampah. Lalu apa kabar alamku yang indah dan lingkunganku yang sejuk? Mungkin semua itu hanya kenangan. Dan pada akhirnya, mau seindah apapun alam dan lingkungan kita, jika kita tidak bisa menjaganya dan merawatnya, bagaimana jadinya? Mungkin di antara kita membuang sampah sembarangan itu hal biasa. Lihatlah, sampah di mana-mana, bau sampah di mana-mana. Tidakkah kalian sadari ketika alam ini menangis? Katanya kalian sayang alam dan lingkungan, dan kalian pun pernah bilang pengen sehat selalu. Kalian pun pernah bilang bau sampah itu tidak enak, tapi nyatanya apa? Ayolah, kita jaga alam dan lingkungan kita untuk kebaikan bersama. Sebelum kata terlambat terucap, sayangilah alam dan lingkungan kita, maka alam dan lingkungan kita akan selalu sayang kita sampai anak dan cucu kita. Dalam rangka memperingati Hari Paskah,
PLN Unit Pelaksana Pengatur Distribusi atau UP2D, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan pengecekan aset radio komunikasi serta pekerjaan pemeliharaan korektif repeater perahu yang terletak di kawasan Pegunungan Dieng. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN sebagai BUMN untuk menjaga keandalan sistem komunikasi dalam mendukung pelayanan kelistrikan. Repeater perahu merupakan salah satu titik strategis yang menghubungkan jaringan komunikasi di wilayah pegunungan dan menjadi bagian penting dalam sistem komunikasi darurat maupun operasional harian PLN. Inilah kehidupanku. Setiap hari tak lepas dari sebuah kotak kecil yang ada di genggamanku. Hingga aku tak mempedulikan alam sekitar. Aku pun tak peduli dengan nasihat orang, semua kuabaikan begitu saja. Aku tak menghiraukan semua yang ada di depanku. Aku tak mengenal waktu, hingga pada suatu ketika aku baru menyadari semua yang aku lakukan itu salah, dan aku sekarang paham bahwa seseorang yang ada di sekelilingku lebih berharga daripada sesuatu yang ada di genggamanku, yaitu gadgetku. Udah, nggak ada apa-apa? Nggak apa-apa. Beneran? Nggak luka? Cuma sakit kakinya aja. Nah kok bisa-bisa jatuh tadi? Tadi ada batu Pak di jalan. Hah? Ada batu. Oh tadi kamu juga nyalip saya tuh, kecil banget gitu. Harusnya pelan-pelan aja, udah pakai helm, motornya standar. Apalagi lihat jalan ada batu, kamu hantar apa aja. Mengulas kisah tentang banyak orang, berkedok janji melakukan yang terbaik untuk negeri. Namun, tanpa disadari, banyak yang disia-siakan. Ini lebih ke ranah kehidupan, menyejukkan diri, menyejukkan pikiran. Air mengalir pun jadi permasalahan, dan ini bukan permainan. Mereka pura-pura amnesia, beranjak ke sana kemari demi eksistensi diri. Tanpa sadar, hal ini banyak menguras energi. Bukankah nenek moyang pernah berkata, semua yang di bumi akan pergi. Lalu, dari mana perlu dibenahi? Menunggu diajak, dibujuk, atau menunggu kemauan? Dan sekarang waktunya, mulailah berani mengambil tindakan. Namun, jangan harap hanya untuk disebut pahlawan. Semua perubahan berawal dari diri sendiri. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa dan juga pendengar,
Marsiah, nasabah BRI unit Ayah, berhasil meraih hadiah grand prize berupa 1 unit mobil dalam undian panen hadiah Simpedes tahap 2 tahun 2024 BRI Cabang Gombong. Hadiah secara simbolis diserahkan oleh manajer bisnis mikro cabang BRI Gombong, kepala unit BRI Ayah. Liputan undian hadiah Simpedes tahap 2 yang juga dimeriahkan Basar UMKM ini menjadi akhir kebersamaan kita dalam Berita Kebumen edisi hari ini. Terus jaga persatuan untuk Kebumen berdaya, beriman, maju sejahtera, dan berbudaya. Saya Ratih Wardani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bank Rakyat Indonesia BRI Cabang Gombong kembali menggelar panen hadiah Simpedes PHS tahap 2 tahun 2024. Grand prize berupa 1 unit mobil berhasil didapatkan Marsiah, nasabah BRI unit Ayah. Penyerahan hadiah secara simbolis dilakukan manajer bisnis mikro cabang BRI Gombong, Budi Priyantoro, mewakili pimpinan cabang BRI Gombong kepada kepala BRI unit Ayah di salah satu hotel di Karanganyar, Sabtu 10 Mei 2025. Kegiatan undian diawali dengan arak-arakan hadiah PHS dari alun-alun Karanganyar sampai lokasi acara pengundian. Untuk memeriahkan acara digelar Bazar UMKM binaan BRI Cabang Gombong. Selain grand prize mobil, ada pula undian 10 unit sepeda motor dan 10 unit TV LED 32 inch dan 6 unit lemari es. Selain hadiah utama tersebut juga banyak hadiah menarik bagi masyarakat yang hadir memeriahkan gelaran panen hadiah Simpedes tersebut. Manajer bisnis mikro cabang BRI Gombong Budi Priyantoro mengatakan program PHS ini rutin digelar setiap 6 bulan sekali dan diadakan untuk mengapresiasi para nasabah yang telah mempercayakan menyimpan tabungannya di BRI. Pihaknya pun mengucapkan selamat bagi para nasabah yang telah beruntung mendapatkan hadiah pada panen hadiah Simpedes periode 2. Yang jelas ya nasabah yang kita inginkan terus menambah saldonya ya, karena setiap kelipatan 100.000 itu setiap nasabah itu dapat kupon 1 kupon. Jadi semakin banyak nasabah itu ditingkatkan saldonya, otomatis untuk kemungkinan mendapat hadiah itu semakin besar. Untuk menang buat yang belum ya? Oh iya, jelas yang belum otomatis ada peluang karena yang kemarin-kemarin aja yang saldonya saldo kecil kemungkinan juga bisa terjaring di undian ini karena ini transparan. Dari Karanganyar, tim liputan Kebumen TV memberitakan.